Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan ilmu nahwunya, dan kita masih membahas tentang tanda-tanda i'rab nasab. Telah kita bahas bahwa sesuatu disebut i'rab nasab apabila terkumpul padanya tanda i'rab nasab yang disingkat kata faqih, yaitu fa-nya harokat fathah, a-nya huruf alif, ka-nya harokat kasrah, dan i-nya huruf iya, kemudian ha hazfu. Telah kita bahas pula tempat-tempat dari masing-masing tanda tersebut. Di antaranya harokat fathah, ia berada pada 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' yang bukan amsilah khamsah, dan mesti didahului oleh amil nawasib. Dan telah kita bahas beberapa contoh. Kemudian yang kedua atau yang pertama sebagai pengganti i'rab nasab fathah, yaitu huruf alif. Alif ini atau huruf alif statusnya sebagai pengganti fathah dalam i'rab nasab berada pada asmaul khamsah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua sebagai pengganti dari harokat fathah pada i'rab nasab, yaitu harokat kasrah. Harokat kasrah ini berada pada jama' muannas salim. Kemudian yang ketiga sebagai pengganti dari harokat fathah pada i'rab nasab, yaitu huruf iya, yang ia berada pada isim musanna dan juga jama' mudzakkar salim. Dan telah kita bahas pula beberapa contoh. Nah, sekarang terakhir atau tanda keempat sebagai pengganti i'rab harokat fathah pada i'rab nasab, yaitu hadzfu, artinya dibuang. Nah, dibuang ini maksudnya adalah dibuang huruf nun yang ada pada amsilah khamsah. Lalu apa aja amsilah khamsah? Amsilah khamsah ini artinya amsilah tuh contoh-contoh, khamsah 5. Dan dalam pembahasan lain atau dalam kitab-kitab lain disebutnya af'alul khamsah. Af'al artinya fi'il-fi'il, ya, khamsah 5. Lalu apa saja amsilah atau af'alul khamsah ini? Yang pertama adalah yang fi'il mudhari' berdomirkan huma. Huma di sini artinya dia berdua, ya, laki-laki. Kemudian hum, ya, mereka laki-laki. Kemudian antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu seorang perempuan. Nah, contoh dalam kalimat misalnya, atau kita bahas dulu tentang masing-masing dari fi'il ini.
Yang pertama huma. Kemudian hum. Kemudian antuma. Kemudian antum. Kemudian anti. Contoh sederhana. Misalnya huma huma yaf'alani. Hum yaf'aluna. Antuma taf'alani. Antum taf'aluna. Dan anti taf'alina. Nah, ini semua ya. Ini semua dia i'rabnya rafa. Ya. Atau kita artikan dulu. Huma yaf'alani, dia berdua laki-laki ya sedang mengerjakan. Hum mereka ya. Hum mereka yaf'aluna sedang mengerjakan. Antuma kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Antum kalian laki-laki taf'aluna sedang mengerjakan. Dan anti kamu wahai seorang perempuan sedang mengerjakan. Ini semuanya i'rabnya rafa. Tanda rafanya adalah huruf nun. Ya. Kenapa huruf nun? Ya. Karena dia amsilah khamsah. Nah, ini tanda rafanya. Ya. Amsilah khamsah. Nah, kita ingin menjadikannya dia i'rab nasab. Ya. Atau dalam bacaan ya, terkadang nunnya enggak ada. Ya. I'rabnya bisa nasab atau selainnya. Nah, ini tiada lain adalah karena di depannya di sini ada amil. Ya. Amil di sini. Bisa an atau lan. Ya. An, lan, dan ini banyak juga ya. Amil-amil nawasib. Ya, ini contoh sederhana aja. Nah, di sini. Ya. Nah, dengan keberadaan amil-amil ini, gitu ya, maka status ini huruf nun jadi hilang. Semuanya hilang. Ya. Kenapa hilang? Karena keberadaan amil tadi di depan. Ya. Terus iya. Jadi sini ya. Taf'ali ya untuk anti. Iya. Kemudian dari segi arti pun ya,
berubah, ya. Yang tadi yaf'alani gitu ya. Yaf'alani setelah ada an, ya. Kalau tadi ma yaf'alani dia berdua laki-laki sedang mengerjakan, kalau an harus mengerjakan, ya. Huma an yaf'ala dia berdua laki-laki harus mengerjakan. Kemudian lan hum lan yaf'alu gitu ya. Artinya mereka laki-laki tidak akan mengerjakan, ya. Nah, jadi asalnya yaf'aluna mereka laki-laki sedang mengerjakan, dengan kemudian ditambahkan lan gitu ya. Huruf nun dibuang, ya. Artinya pun berubah. Kenapa? Karena lan artinya tidak akan. Ya. Hum lam yaf'alu mereka laki-laki tidak akan mengerjakan. Begitu juga yang lainnya. Ya. Kemudian contoh dalam Al-Quran. Ya. Contoh dalam Al-Quran, misalnya yang sangat sederhana itu, dalam surat Al-Baqarah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, nah di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taf'alu, ya. Asalnya, ya, wala taf'alu, ya. Dan kita harus tentukan dulu dhamirnya apa, ya. Berarti dhamirnya dia antum gitu ya. Antum. Nah, kemudian antum wala taf'alu. Nah, sini ya. Ini ya. Asalnya taf'aluna gitu ya. Asalnya taf'aluna. Artinya kalian sedang mengerjakan. Kemudian dengan keberadaan lam di depan, gitu ya, ini, maka menjadikan huruf nun yang ini, ya, di dalam kata taf'alu hilang. Ya, hilang karena didahului oleh amil nawasib lan. Ya. Sehingga kita artikan di sini antum kalian, ya. Lan tidak akan taf'alu mengerjakan atau mampu melakukannya. Ya. Nah, di sini mungkin bertanya-tanya kenapa taf'alu diartikan kalian? Ya, karena ini dia termasuk pola antum, domirnya antum. Ya. Kemudian contoh lain dalam Al-Quran, ya. Misalnya dalam surat Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi kita akan menemukan, nah di sini ayat yang ke-102, ya. Afahasibal ladzina kafaru ay yattakhidhu ibadi, gitu ya.
yattakhiduna. Nah, ini domirnya adalah domir hum, gitu ya. Domir hum. Kemudian di depannya ada an, ya. Maka huruf nun ini, ya, dibuang karena ada an di depannya, ya. Asalnya sebelum dibuang, hum yattakhiduna, mereka menjadikan atau mereka sedang menjadikan. Nah, setelah ada an, ya, ininya dibuang, ya. Kemudian tambahkan huruf alif, ya, sehingga menjadi hum an yattakhidhu, ya, artinya mereka, ya, akan menjadikan, ya. An di sini bisa diartikan harus atau akan, gitu ya. Nah, itu contoh sederhana dalam Al-Quran pembahasan tentang asmaul khamsah, asmaul khamsah, af'alul khamsah. Nah, kemudian kita kembali ke latihan, atau ya pelatihan di sini. Contoh di sini, contoh sederhana adalah gunakan kata-kata dalam kolom pertama berikut ke dalam kalimat sempurna dalam keadaan rofa nasab dengan bantuan hadhihi, hadza, jaa, ra'aitu. Nah, di sini contoh latihan sederhana, kita menggabungkan kata-kata ini, ya, dengan yang di bawah, gitu ya, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Yang pertama perintahnya adalah rofa. Nah, kita di sini ada dawat, ya, ad-dawat itu artinya tinta. Nah, untuk merangkai kata yang sederhana, kita harus menentukan ini muannas atau mudzakkar. Nah, kalau kita menyebut ini muannas, gitu ya, karena muannas karena ada tandanya yaitu ta marbutah. Nah, maka amil lain, ya, atau kata bantu lain yang sesuai dengan ini, gitu ya, kita menggunakan muannas, ya. Contoh di sini kata bantunya adalah hadhihi, gitu ya. Hadhihi ini artinya ini. Maka kita gabungkan dengan ini menjadi, ya, hadhihi dawat, gitu ya. Hadhihi dawat. Gitu. Nah, kemudian an-namir, macan, ya. Nah, ini kategorinya adalah mudzakkar. Maka kita alat bantu dengan amil hadza, gitu ya, sehingga menjadi hadzan namir, ya. Lalu kita ingin menjadikannya muannas, ya, muannas afan, kita ingin menjadikannya mansub, ya, maka bisa dengan amil ra'aitu. Misalnya ra'aitu dawata, ra'aitu namira, gitu ya. Nah, di sini ra'aitu, nah, dawata, ra'aitu namira. Nah, gitu ya. Ini contoh sederhana. Arti ra'aitu dawata, saya melihat tinta, dan ra'aitu namira, saya melihat macan. Nah, itu mungkin contoh sederhana untuk i'rab nasab dengan tandanya hadfu, yaitu dibuang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.